Dia pakai baterai. Pakai baterai. Kulit-kulit. Mau berubah. Apakah lemah? Emergency. Kayak mau ujian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan di kitab salah satu usul karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang iman. Jadi masih seputar ma'rifatu dinil Islam, ya, mengenal agama Islam dan khususnya tentang iman. Dan ini iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir. Takdir sering disebut dengan qada wal qadar. Qada wal qadar. Qadar itu artinya ilmu Allah. Ya, qadar itu apa? Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum terjadinya. Qadar itu apa? Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum terjadi. Kemudian dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan mengandung keumuman kehendak Allah dan mengandung keumuman kehendak Allah terhadap segala sesuatu serta penciptaannya, dan mengandung keumuman kehendak Allah terhadap segala sesuatu serta penciptaannya. Itulah qadar. Jadi qadar ada 4 tingkatan, ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Adapun qada, ini perbedaan qada dan qadar, ya. Adapun qada, maka di dalam Quran memiliki beberapa makna. Adapun qada di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Yang pertama, qada bermakna berhentinya sesuatu. Berhentinya sesuatu. Seperti dalam surat Saba ayat 14. Seperti dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadaina alaihil mauta, tatkala kami tetapkan atasnya kematian. Jadi tetapkan kematian itu berhenti, berarti berhentinya kehidupannya. Bahkan enggak pakai kata kematian, kata qada alaih itu artinya sudah berhenti. Faqada alaih. Seperti Nabi Musa juga dalam surat Al-Qasas, ya. Fawakazahu Musa faqada alaihi, maka Musa menamparnya dan Musa menghabisi nyawanya, mati. Langsung sekali tampar, is dead, ya. Itu qada bermakna apa? Berhentinya sesuatu. Kemudian yang kedua, qada bermakna wahyu. Ini jauh sekali. Qada bermakna wahyu. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 4. Seperti dalam Al-Isra ayat 4, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi, dan kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab.
Jadi qadaina bermakna kami wahyukan. Ini kalau nggak teliti orang artikan dan kami tetapkan gitu. Qada kan secara umum tetapkan. Kami tetapkan kepada Bani Israil di dalam kitab. Padahal artinya kami wahyukan. Contoh lain juga surat Al-Hijr ayat 66. Al-Hijr ayat 66 Allah mengatakan wa qadaina ilaihi dzalikal amra, dan kami wahyukan kepadanya yaitu Nabi Lut dzalikal amra, perkara itu. Jadi qadaina ilaihi artinya kami wahyukan kepadanya. Nah, adapun yang ketiga, qada memiliki arti sama dengan qadar. Ya, ini yang sering kita pakai, qada dan qadar. Qada dan qadar. Contohnya dalam surat Fussilat ayat 16. Fussilat 16. Fussilat itu 33 nomor suratnya. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Maka Allah menjadikannya 7 langit dalam 2 hari atau 2 masa. Faqadahunna artinya Allah jadikan, Allah tetapkan dan jadikan. Itulah takdir. Dan Allah takdirkan kepada langit-langit itu menjadi 7 langit di dalam 2 masa penciptaannya. Maka qada di sini bermakna apa? Qadar. Qadar tadi apa? Ada 4 ya. Ilmu Allah, pencatatan, kehendak dan penciptaan. Itu masuk kategori rukun ya, rukun dari iman kepada qada dan qadar. Maka berdasarkan Fussilat 16 tadi, sebagian ulama menganggap qada dan qadar itu sama persis. Namun yang lebih tepat, qada dan qadar itu berbeda. Ada perbedaan tapi tipis. Nah, yang tipis-tipis itu biasanya orang jarang yang tahu ya. Kalau tidak belajar ya nggak bakal tahu. Perbedaan qada dan qadar yang pertama, perbedaan qada dan qadar yang pertama, makna qadar lebih umum daripada qada. Makna qadar lebih umum daripada qada. Berarti qada lebih khusus daripada qadar. Kemudian yang kedua, qada itu ada terlebih dahulu, baru qadar terjadi kemudian. Kebalik. Apa tadi? Qada ya. Qadar ya. Qadar lebih dulu. Iya betul. Qada, qadar yang betul ya. Qadar terjadi lebih dahulu, ada terlebih dahulu. Jadi qadar ada terlebih dahulu. Adapun qada terjadi kemudian. Ya, qada terjadi kemudian. Dulu guru kami menggambarkan, Ustaz Abu Isa Hafidhullah, qadar itu ngukur, karena qadar itu kan artinya kadar. Kadar itu ukuran ya. Berapa kadarnya? Ukurannya. Qadar. Qada itu ngukur, kebalik terus. Qadar itu ngukur, kemudian qada itulah merealisasikan, mewujudkan. Jadi ibarat penjahit, qadar itu baru ngukur-ngukur. Nah, qada mulai menjahitnya gitu.
Jadi qadar dulu. Makanya seharusnya yang lebih enak nyebutnya qadar dan qada. Itu biar nggak kebalik ya. Karena nyebutnya qada dan qadar kayaknya qada dulu gitu. Padahal qada belakangan. Qada belakangan. Qadar dan qada. Gimana kita ganti istilah? Qadar dan qada. Agak susah ya. Merubah sesuatu yang sudah masyhur itu susah. Salah kaprah juga susah dirubah. Kali ini nggak salah kaprah, cuma kurang pas urutannya aja. Kemudian perbedaan yang ketiga, qadar itu mengandung beberapa sifat Allah. Qadar mengandung beberapa sifat Allah, yaitu ilmu, kemudian kitabah, penulisan, kemudian masyiah, kehendak, dan khalq, penciptaan. Itu semuanya terkandung dalam kata qadar. Qadar. Saya bilang qadar tadi ya? Iya, Qadar ya. Saya takut salah ngomong lagi. Ini yang salah ngomong saya atau antum yang salah dengar? Adapun qada harus hati-hati. Qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu, yang di dalamnya terdapat penciptaan dan kehendak. Jadi apa bedanya? Pokoknya mirip lah sebenarnya. Ketetapan yang di dalamnya terdapat penciptaan dan kehendak. Jadi lebih memang gini, kalau takdir itu kan 4 tadi ya, ilmu, penulisan, kehendak, penciptaan. Nah ini yang 2 terakhir inilah yang mirip dengan qada gitu. Qada itu penetapan untuk menciptakan berdasarkan kehendak gitu. Jadi terkandung di dalamnya apa? Kehendak dan penciptaan. Itulah qada. Makanya qadar lebih kepada makna ilmu dan kitabah. Jadi kalau digandengkan qada dan qadar, yaitu qada lebih kepada penciptaannya, qadar itu lebih kepada penulisannya atau pengilmuannya, ukurannya. Jadi ukurannya Allah sudah tetapkan dulu. Jadi dengan ini mana yang lebih umum, qada atau qadar? Qadar lebih umum ya, karena mencakup 4, sementara qada hanya 2. Nah, kemudian 4 rukun iman kepada takdir. Sekarang kita pakai istilah takdir aja biar mencakup qada dan qadar. 4 rukun iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman, ya. Tapi rukun iman kepada iman kepada takdir ini masih mengandung rukun lagi, gitu. Jadi ada 4 rukun iman kepada takdir. 4 bagian lah dia. 4 bagian, 4 rukun. Rukun kan tiang. Kalau nggak ada tiang maka tidak berdirilah bangunan. Sehingga orang yang nggak memiliki 4 rukun ini, dia hakikatnya belum beriman kepada takdir. Nah kalau nggak beriman kepada takdir, berarti belum beriman kepada Allah, ya. Akhirnya batal imannya gitu. Yang pertama ilmu. Yang pertama apa? Ilmu.
Jadi maksudnya kita meyakini bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi. Bahwasanya Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Jadi Allah sudah tahu segala sesuatu yang terjadi. Nah, kata terjadi ini enggak diikat dengan waktu. Artinya yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi itu masuk semua. Pokoknya yang terjadi Allah tahu. Bahkan yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya pun Allah tahu. Itu ilmu Allah yang tanpa batas. Maka siapa yang meragukan ilmu Allah hukumnya kafir, karena dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sampai menciptakan langit bumi dan seisinya, itu tujuan dan hikmah besarnya adalah apa? Lita'lamu, agar mereka tahu atau agar kalian tahu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi agar kalian tahu bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, dan Allah itu terhadap segala sesuatu mengilmui, meliputi. Jadi biar tahu kalau Allah itu berilmu gitu. Makanya Allah ciptakan semua kita, biar tahu kalian bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Banyak orang yang meragukan ilmu Allah hukumnya apa tadi? Kafir. Jadi orang yang mengingkari takdir ini hukumnya bisa kafir. Kemudian yang kedua, kitabah atau penulisan. Maksudnya mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis pada Lauhul Mahfud. Allah telah menulis pada Lauhul Mahfud segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat. Segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi ini segala sesuatu kita harus yakin. Siapa yang ragu dengan ini sama aja dia belum beriman kepada takdir. Allah catat semua. Makanya kadang takdir itu identik dengan apa? Catatan kan? Ini memang sudah garis kehidupan saya. Maksudnya garis takdir. Kadang orang menerawang garis tangan. Itu seakan-akan mau mengetahui rahasia takdir gitu. Itu nggak boleh, itu ramalan gitu. Jadi takdir itu sudah tertulis. Makanya takdir identik dengan tulisan. Padahal takdir nggak cuma tulisan ya. Ilmu tadi juga takdir ya. Jadi 4 lah, kita harus yakini 4 hal. Dan 2 perkara ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dalil-dalilnya diantaranya surat Al-Hajj ayat 70. Dalam Al-Hajj 70 Allah mengatakan, alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, anallaha ya'lamu, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa? Ma fis sama'i wal ardi, semua yang di langit, semua yang di bumi. Inna dzalika fi kitabin, sungguhnya hal itu terdapat dalam catatan. Jadi jangan bayangkan kitab di sini berarti kumpulan kertas itu. Catatan maksudnya, kitab.
Hal itu di dalam catatan, inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu atas Allah sangat mudah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Jadi ini dalil tentang apa? Ilmu atau catatan? Dua-duanya ya. Ada ilmu, ada catatan juga. Terakhir catatan. Kemudian Al-An'am ayat 59. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah kunci-kunci gaib. Jadi ada gaib secara umum, ada juga kunci-kuncinya. Berarti kunci-kuncinya inti-intinya. Nah, ini yang inti-inti ini siapa mengaku tahu, dia bersaing dengan Allah ya. Kufur hukumnya. Di sisi Allah lah, ini bahkan didahulukan khabarnya ya. Indahu ini khabar. Ketika didahulukan itu memberi faedah pembatasan, hanya di sisi Allah ya, hanya di sisi Allah. Apa itu? Kunci-kunci gaib. Artinya yang lain nggak tahu. Makanya kalau ada orang mengklaim tahu, berarti dia telah menyaingi Allah Azza wa Jalla ya. Peramal itu bersaing dengan Allah, makanya kafir ya. Peramal itu kafir. Jangankan peramal, yang minta diramal aja bisa kafir. Jangankan yang minta diramal, yang cuma tahu ramalan saja bisa kafir ya. Jangankan tahu ya, yang cuma dengar sepintas kemudian percaya pun bisa kafir ya. Jadi banyak kekafiran terjadi gara-gara ramalan ya. Makanya tentu saja yang paling kafir itu peramalnya ya. Karena gara-gara ada peramal itulah orang jadi percaya dengan ramalan. Coba kalau nggak ada peramal, nggak ada ramalan. Kalau nggak ada ramalan, ya nggak ada orang kafir gara-gara ramalan gitu. Makanya itulah biang kerok kekafiran itu, tauhid ya. Peramal ini termasuk tauhid. Bahaya ini. Tidak ada hukuman bagi peramal dalam Islam kecuali diminta taubat kemudian dibunuh kalau nggak mau bertobat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Jadi ada kunci-kunci gaib di sisi Allah semata. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ini pernyataan tegas dari Allah. Hanya Allah yang tahu, yang lain nggak tahu. Siapapun, malaikat, jin, setan, semuanya nggak tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kemudian Allah juga tahu apa yang di daratan dan di lautan. Sebagian ulama menjelaskan bar dan bahar bukan darat dan laut. Bar itu tempat pemukiman, bahar itu tempat yang tidak ada orang ya, seperti hutan, belantara dan seterusnya, itu bahar. Bar itu perkampungan, permukiman. Adapun bahar itu tempat kosong dari hunian. Wa matasqutu min waraqatin, dan juga Allah tahu apa yang gugur dari daun ya. Satu daun gugur itu ada ilmunya dari Allah. Allah tahu kapan waktunya gugur, kapan pasnya untuk gugur. Itu Allah yang menetapkan semua. Kemudian gugurnya gimana caranya, kemudian apa sebabnya, kemudian jatuhnya di sebelah mana, itu sudah tahu semua Allah ya. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Ya kalau kita mau cerita tentang ilmu Allah ya nggak akan selesai hidup kita ya. Terlalu banyak ilmu Allah. Makanya jangankan ilmu Allah ya, ucapan Allah saja itu nggak sanggup dicatat. Nggak sanggup dicatat oleh apapun ya. Sampai Allah bilang seandainya semua pohon itu jadi pena dan lautan sebagai tintanya, maka ketika digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, mana fidat kalimatullah, kalimat Allah nggak akan habis. Sementara apa? Tinta sudah kering, lautan bisa kering habis untuk menulis kalimat Allah. Bahkan disebutkan walaupun didatangkan 7 lautan lagi, tetap nggak akan menyelesaikan perkara ya. Kalimat Allah nggak ada batasnya. Itu baru kalimat Allah, apalagi ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak semuanya dicatat ya. Kalau yang dicatat Allah pasti diilmui Allah. Berarti lebih luas mana? Ilmu atau catatan? Ilmu lebih luas. Ilmu lebih umum, catatan khusus ya. Itulah makanya jangan meremehkan ilmu Allah ya.
belum tahu apa-apa sudah merasa paling berilmu. Bahaya itu. Orang paling bodoh. Kalau orang makin berilmu tapi orang makin berilmu dengan ilmu yang benar pasti apa? Makin merunduk, makin tawadhu. Kalau orang masih dangkal ilmunya tuh sombong. Seperti orang baru ikut bela diri langsung petakilan ya. Petantang petenteng. Ya, itu karena baru tahu gitu. Tapi guru besarnya nggak kelihatan kalau punya kesaktian. Kemudian apa saja itu kunci gaib? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha min waraqatin ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi di sini tidak disebutkan ya kunci-kunci gaib, itu disebutkan dalam surat Luqman ada. Jadi di sini cuma contoh-contoh dari perkara-perkara yang Allah ilmui ya. Di antaranya adalah kunci gaib, kemudian tahu apapun yang darat dan di lautan. Allah tahu bahkan daun-daun yang gugur ya, semua daun, enggak cuma 1-2 daun ya, semua daun. Berapa daun berguguran itu? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Kemudian tidak juga biji yang ada dalam kegelapan bumi. Kita tahu ada berapa biji itu. Ada kedelai, ada kacang pun ada kacang panjang, kacang pendek, kacang pertengahan gitu. Berapa kita nggak tahu, macam-macam itu. Itu semuanya ada bijinya, dan bijinya itu dalam tanah bisa tumbuh, masya Allah. Itu biji yang kita bisa lihat, yang biji nggak kita lihat. Biji sawi, biji yang kecil-kecil, lebih kecil dari sawi itu, rumput-rumput itu ada bijinya, jangan dikira tidak. Karena kita tadi bahas di jalan, kok rumput bisa tumbuh di beton-beton ini. Ya itu ada biji-biji yang tumbuh dari dalam bumi itu tumbuh. Makanya bumi dulu itu tandus gersang, disirami hujan, tiba-tiba tumbuh tanaman. Dari mana itu? Dari biji-bijian Allah tanam di dalam bumi itu. Allah sudah siapkan itu. Nah itu semuanya Allah tahu gitu. Nah kita kalau mau sedikit menggunakan akal pikir kita ya, mau berpikir tentang fenomena alam, itu akan takjub dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jarang merenung, akhirnya kita takjubnya kepada makhluk, bukan takjub kepada pencipta makhluk ya. Kemudian wala radbin wala yabisin, tidak yang basah, tidak yang kering ya. Pokoknya semuanya itu dalam kitab yang nyata, masya Allah. Semua yang basah, semua yang kering itu semuanya tertulis di kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini dalil ini ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya takdir itu mencatatnya rinci semua perkara. Coba lihat, daun gugur aja ditulis kok, ya kan? Kan ini semuanya ditulis katanya, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, illa fi kitabin mubin. Insya Allah ya, Allah catat semua itu. Tapi tetap saja tidak semua ilmu Allah dicatat ya. Ini hanya contoh-contoh dari ilmu Allah yang dicatat. Yang tidak dicatat banyak. Kemudian ada pun dalil dari as-sunnah ya, dari hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2653. Kataballahu maqadirul khalaiq, Allah menetapkan takdir-takdir makhluk-makhluk. Kapan itu? Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah tetapkan takdirnya sebelum menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasanatin, yaitu 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Itu selama itu 50.000 tahun itu ada apa? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Belum ada langit bumi, apalagi manusia, belum ada isinya. Tapi belum ada langit bumi belum tentu tidak bermakna tidak ada makhluk ya.
ars, kolam dan lain sebagainya, benda-benda angkasa bisa jadi sudah ada, karena itu di luar langit dan bumi itu ya. Tapi kalau langit, bumi dan seisinya memang belum ada ya. Makanya catatan takdir sudah terjadi, berarti sudah ada pena kan, sudah ada lahul mahfud ya, dicatat. Baru 50.000 tahun kemudian Allah ciptakan langit dan bumi ya. Kalau orang berpikir 50.000 tahun itu ada apa ya, sepi ya, kita nggak bisa bayangkan. Itulah kejadian-kejadian alam ini ya, kita nggak tahu ada apa di sana. Dan jangankan saat itu ya, sebelum ada makhluk, belum ada manusia, belum ada hewan, belum ada burung yang berkicau gitu, belum ada rame-rame gitu ya, Allah punya makhluk lain ya, punya malaikat, punya jin ya, kita nggak tahu. Sekarang aja ya, yang menurut kita nih yang rame itu bumi, planet Mars sepi gitu kan. Nanti pernah berpikir gitu-gitu nggak sih? Saya suka mengkhayal gitu, karena dengan mengkhayal antariksa ini kita akan sampai kepada pengagungan ke Allah gitu. Kita akan takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu Mars yang bisa kita lihat. Bagaimana dengan galaksi lain yang jauh sekali? Insyaallah. Alam di sana tuh sunyi. Siapa yang ada di sana gitu? Ilmu Allah sampai semuanya ke sana. Itu makhluk Allah semua, gimana Allah nggak tahu gitu? Betapa luasnya alam ini kita nggak bisa bayangkan. Sampai ilmuwan itu bingung ini. Sebenarnya ini susunan galaksi. Antum tahu galaksi kan? Kumpulan apa? Bintang-bintang. Dan salah satu bintang itu matahari. Dan matahari itu jauh ribuan kali lipat dibanding bumi. Kita udah merasa bumi ini luas ya. Bumi ini sangat kecil. Hanya debu di angkasa itu bumi kita. Nah, kalau bumi itu debu, kita apa? Ya. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak ada apa-apanya, bagaimana dengan kutunya kita gitu? Kuman gitu. Di mana itu letak kuman kalau bumi itu sebutir debu? Masya Allah, ajaib ya. Penciptaan langit bumi ini ajaib bagi orang yang mau berpikir, luar biasa. Jadi itu galaksi, para ilmuwan fisika itu menyebut itu jarak diameter galaksi ya. Satu galaksi saja yang kumpulan miliaran bintang, itu jaraknya jutaan tahun cahaya. Gimana itu ngukurnya? Jadi antum nyenterin gitu, itu senter biar berjalan sampai jutaan tahun, itu baru sampai ujung galaksi dengan galaksi. Lihat, itu satu galaksi, sementara di alam ini ada miliaran galaksi. Gila, kita nggak jangkau itu, luar biasa. Terus ilmuwan juga berpikir, ini kumpulan galaksi ini berada di mana gitu. Mereka bilang berada di black hole ya, lubang hitam. Lubang hitam ini apa? Itu lubang hitam itu pusat tata surya itu akan menyedot galaksi itu. Jadi galaksi itu semua menuju ke sana akan disedot dan akan hilang, lenyap. Kita sedang perjalanan menuju ke sana, nanti lenyap semua. Itu butuh waktu jutaan tahun gitu. Luar biasa, itu pikiran orang itu begitu ya. Mereka tahu akan ada kiamat, itu tahu. Dan kita taunya pokoknya ada kiamat nanti gitu. Kita nggak tahu rahasia alam di balik ini apa gitu. Semua penuh dengan misteri, semua penuh dengan rahasia luar biasa. Ya mungkin sebagian orang itu khayalan aja. Ya itu khayalan, tapi berdasarkan fakta, berdasarkan empiris gitu. Ada fakta yang diukur memang. Buktinya mereka bisa mengukur misalnya bintang ini jaraknya berapa, kemudian meteor ini jaraknya berapa, kemudian ketika berjalan ke sini akan tabrakan dengan yang mana. Itu nyata terjadi gitu. Hitungan yang luar biasa. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah, ngitungnya seperti apa? Makanya ilmuwan tuh sepakat ya, alam ini diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kalau nggak diatur, gimana bisa berjalan sendiri-sendiri nggak tabrakan? Itu luar biasa. Memang ada Allah yang Maha Kuasa gitu. Itu keajaiban alam yang seperti itu. Ya. Dan banyak misteri di alam ini ya. Jangankan alam raya sana ya, alam di bumi saja. Di lautan itu banyak misteri belum terungkap ya. Kemarin ada kapal selam tiba-tiba meledak, itu aja udah bingung, kelabakan. Di misteri lain di lautan masih banyak sekali, belum terungkap semua. Ya itu rahasia-rahasia makhluk Allah yang ada di dunia, masih banyak kita nggak tahu. Maka bagaimana pula dengan di akhirat? Dunia ini nggak ada apa-apanya ya. Dunia ini hina, fana, rendah sekali nilai Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Bayangkan bagaimana dengan surga.
Bagaimana dengan neraka yang diunggul-unggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dunia ini sudah kita heran. Bagaimana dengan surga dan neraka? Kita akan lebih heran lagi nanti di sana. Ya, makanya jangan terlalu heran ya dengan dunia. Jadi orang tuh kalau gampang heran itu bahaya. Biasa aja gitu. Dunia ini masih terlalu biasa. Kalau kita heran dengan ayat-ayat Quran itu baru luar biasa. Dan itu yang betul. Kita mestinya lebih heran dengan ayat-ayat Allah daripada dunia ini ya. Ayat-ayat Allah lebih memukau daripada dunia seisinya. Kemudian yang ketiga, masyiah. Ya, rukun iman pada takdir yang ketiga itu iman kepada masyiatullah ya, kehendak Allah. Artinya meyakini bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Meyakini bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi ataupun yang tidak terjadi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi ataupun yang tidak terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Itu iman kepada kehendak. Yang terjadi dan yang enggak terjadi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh sekalipun kita bilang mungkin ini sudah kehendak Allah. Enggak boleh. Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi jangan bilang mungkin sudah kehendak Allah. Mungkin ini memang sudah takdir saya. Enggak boleh bilang mungkin. Karena itu sudah pasti. Maka bilangnya apa? Qaddarallahu fi'il madi. Fi'il madi artinya apa? Sudah terjadi. Allah sudah mentakdirkan. Jangan bilang mungkin sudah takdir. Bukan mungkin, sudah terjadi ya. Ini salah kaprah dalam berkata ya. Itu bisa berkonsekuensi kufur, itu bahaya. Kayaknya kata-kata ringan, mungkin ini memang sudah takdir. Kayaknya kata-kata ringan tapi itu konsekuensinya kufur itu. Enggak percaya sama takdir itu ya. Dan banyak orang mengatakan begitu, masih mungkin walaupun sepertinya cuma kata-kata itu enggak, itu dari keyakinan juga gitu, masih meragukan gitu ya. Kalau kata mungkin kan bisa iya bisa enggak kan. Mungkin kan bahasa Inggrisnya may kan. Kapan nikah? May, maybe, maybe no, maybe yes. Mungkin gitu kan, masih mungkin iya mungkin enggak gitu kan. Namanya mungkin. Makanya enggak boleh bilang mungkin untuk takdir. Kalau udah terjadi ya sudah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Awas, hati-hati tuh, enggak boleh bilang mungkin. Udah terjadi. Kalau belum terjadi baru bilang mungkin. Belajar yang rajin, mungkin kamu jadi ulama. Nah itu mungkin. Enggak apa-apa, itu mungkin. Itu belum terjadi gitu. Kalau udah terjadi jangan bilang mungkin. Jadi semua kejadian itu dikehendaki Allah, bahkan yang tidak terjadi pun dengan kehendak Allah. Kok ada yang jadi dokter, ada juga yang enggak jadi dokter, itu dengan kehendak Allah semua. Kok ada yang jadi pintar, ada juga yang enggak jadi pintar, itu dengan kehendak Allah semua ya. Jangan kira enggak gitu. Semua dengan takdir, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yakin dengan seyakin-yakinnya terhadap takdir, itu enggak pernah galau. Kegalauan itu terjadi karena tidak yakin kepada takdir. Ketika terluput dunia, banyak orang galau. Ketika cita-cita tidak teraih, banyak orang gelisah. Itu karena enggak beriman pada takdir. Seakan-akan itu terjadi tanpa kehendak Allah. Kalau kita yakin itu kehendak Allah, ya sudah, kita tidak tinggal menjalani takdir saja gitu. Tidak tinggal menjalani takdir, maka hidup itu indah, mudah, gampang. Saya nanti kalau gini gimana. Kita terlalu canggih matematikanya sampai lupa matematika Allah ya. Matematika Allah itu beda dengan matematika kita ya. Kita hanya matematika empiris ya. Matematika Allah itu gaib ya, kita nggak tahu. Banyak keajaiban itu artinya. Banyak keajaiban ya. Coba kalau dipikir, dari mana itu Nabi Isa lahir? Dari Maryam. Maryam nikah sama siapa? Makanya orang Yahudi bilang zina tuh, zina. Orang Nasrani enggak, itu anak Tuhan.
Sama-sama salah. Maryam ya sudah, dia tanpa hamil dengan kehendak Allah, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya jadi. Aneh nggak itu? Masuk akal matematika nggak? Enggak, itu matematika Allah. Kayak gitu, keajaiban itu ada gitu. Allah bisa saja membuat keajaiban-keajaiban. Enggak cuma di zaman Nabi, enggak. Di zaman sekarang pun bisa terjadi. Banyak kok keajaiban tuh banyak. Ada kecelakaan bus itu dulu kereta di Bintaro. Saya masih ingat ada bayi sehat. Semua mati. Bayi sehat. Ajaib enggak itu? Ajaib jelas. Itu Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Ya. Banyak ya kasus begitu ya. Kemarin waktu gempa itu likuifaksi, anak kecil itu di reruntuhan itu masih sehat, banyak orang mati. Ya, begitulah keajaiban itu pasti terjadi ya. Makanya jangan terlalu yakin dengan matematika kita gitu. Jangan terlalu yakin 1 + 1 pasti 2, yaitu matematika kita. Tapi ingat, yang terjadi di alam ini nggak cuma matematika kita. Di sana ada kekuatan serba maha, Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bilang kun maka terjadi. Mudah. Bagi Allah sangat mudah. Ya, itu kembali kepada keyakinan. Asal kita hidup meniti jalan Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu keyakinan, itulah harus penuh itu. Ketika kapan kita itu ragu, ya udah, hidup kita juga diserahkan kepada kita sendiri. Kalau hidup kita diserahkan oleh Allah untuk kepada kita sendiri, pasti belangsak gitu. Nasib kita menjadi tidak akan mujur ya, tidak akan beruntung orang-orang yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata terlantar ya kadang-kadang khudlan ya. Khudlan min Allah, itu artinya penelantaran dari Allah. Itu kata-kata itu sebenarnya bukan penelantaran murni. Enggak mungkin Allah, udah kamu hidup sendiri enggak usah urus, enggak mungkin. Allah tetap ngurus gitu. Cuma maksudnya Allah telantarkan apa? Allah tidak beri taufik. Allah tetap beri rahmat, tapi rahmat umum, rahmat khusus tidak. Jadi itulah bedanya ya. Makanya jangan sampai kita terlalu mengejar rahmat umum sementara rahmat khusus tidak kita cari. Apa itu rahmat umum? Duit itu rahmat umum. Rizki dunia itu rahmat umum. Rahmat khusus itu apa? Ilmu. Ini rahmat khusus. Mana lebih banyak orang cari rahmat umum atau rahmat khusus? Kasih sayang umum yang dicari. Orang kafir semua nyari kasih sayang Allah semua. Cuma mereka nggak sadar. Artinya mereka itu mencari dunia, itu semua kasih sayang umum ya. Semua makhluk diberi itu kalau cuma dunia itu. Yang kafir dikasih, bahkan yang kafir banyak, yang kaya raya ya, lebih banyak daripada orang beriman. Tapi mereka nggak dapat rahmat khusus, mereka nggak dapat taufik, mereka nggak dapat hidayah, mereka nggak dapat ilmu, iman, nggak ngerti mereka ya. Malaikat aja mereka nggak tahu ya. Nah, itulah keberuntungan bagi orang-orang yang diberi rahmat khusus. Kemudian dan kehendak Allah ini meliputi perbuatan Allah sendiri dan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dengan kehendak Allah. Perbuatan Allah ya tentu saja dengan kehendak Allah. Itu meliputi dua-duanya. Kalau pencatatan itu hanya meliputi makhluk. Perbuatan Allah enggak dicatat. Ya. Karena disebut maqadirul khalaik, takdir makhluk. Jadi tentang khalik enggak dicatat ya. Tapi kalau kehendak ya mencakup kehendak Allah, kehendak makhluk semua. Jadi sampai kita punya kehendak itu pun dengan kehendak Allah. Kita mau makan, itu Allah menghendaki, makanya kita makan. Kalau Allah nggak menghendaki, walaupun kita mau tetap nggak akan terjadi gitu. Kemudian yang keempat, al-khalqu atau penciptaan. Penciptaan Allah. Maksudnya penciptaan oleh Allah, bukan penciptaan Allah diciptakan, bukan. Penciptaan oleh Allah. Artinya meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu
yang nyata maupun tersembunyi. Nah ini yang tersembunyi kita banyak gak tahu. Allah menciptakan segala sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi. Benda maupun perbuatannya, benda maupun sifatnya dan perbuatannya, benda maupun sifatnya dan perbuatannya. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saya ngomong ini diciptakan oleh Allah. Omongan saya ini makhluk Allah. Ya semua, omongan semua siapapun, burung pun itu berkicau, itu makhluk Allah. Burungnya makhluk Allah, kicauan burung makhluk Allah. Jangan diragukan, itu makhluk Allah. Allah yang ciptakan suara itu. Gitu. Wah hebat burung. Enggak, bukan hebat burung, Allah yang hebat. Allah yang menciptakan kicauan itu. Gitu. Jadi makanya kalau antum heran kepada benda, kepada makhluk, jangan terbatas sampai di situ, lanjutkan. Antum harus lebih heran kepada penciptanya gitu. Karena makhluk itu nggak berdaya. Semua makhluk ini nggak ada kekuatan sama sekali. Ya, kita itu nggak bisa dibiarkan sekejap mata pun itu waktu yang paling singkat ya. Kalau ada yang lebih singkat dari itu ya kita pakai gitu. Sekejap mata. Ini ungkapan waktu tersingkat. Walaupun sekejap mata kita nggak bisa dilepaskan dari Allah, nggak bisa. Ya. Binasa kita kalau nggak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pada kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi yang kita lakukan juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tentang dalilnya dari dua prinsip ini ya, dua rukun iman ini, rukun iman pada takdir. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 62-63. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Nah ini sebenarnya sudah mencakup semua dah. Kulli syai' itu segala sesuatu, makhluk yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang konkret, yang abstrak, sifat, perbuatan, semuanya sesuatu. Semua itu segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia terhadap segala sesuatu maha menjaga. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit-langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sejatinya mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah enggak rugi kalau orang itu jadi kafir. Maka orang kafir itulah yang rugi. Kemudian As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan kita. Kita sholat, kita maksiat juga itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah kalau gitu enggak usah repot-repot. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal, berusaha ya, dan adapun takdir kita nggak tahu ya, yang penting kita berusaha baik. Masalah takdirnya buruk kita nggak tahu. Kemudian takdir baik maupun buruk itu juga tergantung persangkaan kita. Kalau kita sudah suudzon, maka yang terjadi adalah keburukan. Paling neraka gitu ya sudah betul masuk neraka aja. Makanya jangan suudzon, husnudzon. Saya akan masuk surga dan saya minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, dan saya berusaha untuk beramal amalan-amalan ahli surga. Ya sudah, itu namanya husnudzon. Kalau suudzon neraka.
Itu rukun iman kepada takdir ya. Ada beberapa sebab kenapa seseorang salah dalam memahami takdir. Beberapa sebab orang salah dalam memahami takdir. Yang pertama, menyamakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ya, sudah tasbih duluan gitu, menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa ada takdir? Gimana? Itu karena bayangkan Allah seperti kita gitu, nggak mungkin lah gitu. Kamu kok disamakan sama Allah? Allah disamakan sama kamu, ya nggak bisa. Jadi makanya keimanan kepada Allah itu berbeda dengan makhluk ini penting sekali. Banyak itu ahli ta'til itu karena begitu. Mereka menolak sifat Allah, kenapa? Karena menurut mereka kalau menetapkan berarti sama dengan makhluk. Itu kan pikiran mereka ya. Terlalu dangkal. Kemudian yang kedua, kenapa orang salah dalam memahami takdir? Karena tidak membedakan antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Tidak membedakan antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah itu syariat, iradah kauniyah itu takdir. Jadi itu dua iradah itu kehendak sama keinginan. Dua keinginan Allah yang berbeda. Allah menginginkan kita taat semuanya, tapi di sisi lain Allah juga ingin di antara kita ada yang kafir, ada yang mukmin. Tapi kalau secara syar'i semuanya diinginkan taat semua. Secara syar'i Allah ingin semuanya mukmin. Tapi takdir Allah menginginkan ada yang mukmin, ada yang kafir, bahkan yang kafir lebih banyak daripada yang mukmin. Nah, itulah takdir. Kita harus bisa bedakan dua perkara itu. Kemudian alasan yang ketiga atau sebab yang ketiga, menjadikan akal sebagai standar. Menjadikan akal sebagai standar untuk menentukan baik buruknya sesuatu atau benar salahnya sesuatu. Sama beda itu. Baik buruk dan benar salah. Untuk menentukan baik buruk atau benar salahnya sesuatu. Kemudian yang keempat, memprotes perbuatan Allah. Yang keempat, memprotes perbuatan Allah. Nah, ini yang parah. Makanya orang kalau mengingkari takdir itu, ya itu artinya nggak bisa menerima masa Allah berbuat begini dan seterusnya. Memprotes perbuatan Allah. Apa buah dari beriman kepada takdir? Buah dari beriman pada takdir diantaranya, satu, hanya bersandar kepada Allah ketika mengambil sebab. Hanya bersandar kepada Allah ketika mengambil sebab. Ini penting sekali. Diawali dari iman pada takdir. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Jadi ketika berobat itu tidak bersandar kepada obat. Ketika makan bahkan yang nyata-nyata enggak bersandar kepada makanan. Kalau berobat kan belum tentu sembuh. Kalau makan kemungkinan kenyang sangat besar kan, asal banyak makannya gitu. Tapi kita enggak bersandar kepada makanan gitu. Bersandar kepada Allah. Makanya walaupun makan kita bismillah. Makanya orang yang makan enggak bismillah enggak kenyang-kenyang kan. Jadi belum tentu yang makan 5 piring lebih kenyang daripada yang 1 piring. Belum tentu ya. Itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Orang yang beriman pada takdir kuat tawakalnya. Kemudian yang kedua, tidak sombong. Tidak sombong ketika meraih keberhasilan atau selamat dari bahaya.
Karena itu juga pertolongan Allah, itu bantuan Allah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ujub ya. Ujub dulu baru sombong. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Karena ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak putus asa. Tidak putus asa. Karena kekuatan itu di tangan Allah. Karena kekuatan itu di tangan Allah. Kemudian yang kelima, tidak galau. Gelisah, gundah gulana. Karena apa yang terjadi sudah Allah tetapkan. Karena apa yang terjadi sudah Allah tetapkan. Jadi nggak perlu galau, gelisah. Udah ditetapkan. Ya, itu diantaranya ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya. Ini Ustaz, yang poin yang foto di dalam Al-Quran ada beberapa makna. Yang poin ketiga itu kan sama dengan qadar. Ya. Nah, tadi Ustaz surat Fussilat ayat 16 ada. Ya. Itu gimana soalnya sepertinya aku beda Ustaz. Sepertinya apa? Saya cek di Al-Quran kayaknya beda Ustaz. Iya, apa coba di Quran? Ayat 16 ya. Yang itu menceritakan Arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyam. Terus Tentang ini sesuai ayamin nahrisatin bagi kaum azab jizri. iya. Berarti bukan. Salah nomor atau salah surat mungkin ini. Fussilat ayat 12 ya. Jadi 16. Salah lihat angka ya. Angka 6 sama angka 2 kan kebalik. Dua belas. Betul enggak? Ya. Salah tulis ini. Barakallahu fiik. Artinya takdirnya diartikan kodok bukan ketentuan gitu. Takdir diartikan kodok. Yang mana? Ini yang kodok bermakna qadar ini.
Qada bermakna qadar di dalam Quran. Cuma kan ini enggak apa namanya, enggak kuat gitu. Yang lebih kuat qada dengan qadar itu beda gitu. Yang lebih apa namanya, lebih detail gitu. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum barakallah. Mengenai takdir, apakah setiap manusia mempunyai takdirnya di penghujung akhirnya, di penghujung ajalnya suul khotimah itu kan? Apakah setiap manusia? Ya. Setiap manusia? Nah, seperti maksudnya gini saja, kejadian yang barusan itu kan, tiba-tiba ada kecelakaan gitu beruntun gitu kan, lewat beberapa orang gitu. Barusan di mana? Di Balikpapan tuh, Balikpapan. Terus? Maksudnya apakah di akhir penghujung kalau alam entah itu husnul khatimah atau suul khatimah saat, apakah ada pembiaran dari apa Allah gitu saja untuk orang-orang yang seperti itu meninggal? Pembiaran gimana maksudnya? Ya Allah biarkan misalnya ada diberi taufik seperti itu. Yang mati kecelakaan. Nah, Udah gini, mati kecelakaan itu bukan tanda suul khotimah, nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya ya. Suul khotimah itu mati maksiat, kecelakaan itu belum tentu maksiat gitu. Ya, namanya di jalan ya kan, semua orang lewat jalan ya. Orang paling soleh sama orang paling jahat lewat jalan. Nah, nggak ada kaitannya kalau kecelakaan kemudian itu tanda suul khotimah, tidak ada kaitannya ya. Jadi suul khotimah itu kalau nggak cuma matinya juga ya, pokoknya di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir hidupnya itu banyak maksiat, walaupun pas mati pas nggak maksiat, pas makan misalnya tersedak, hari-hari sebelumnya banyak maksiatnya daripada dulu-dulunya. Nah itu berarti suul khotimah tuh. Kadang juga suul khotimah nggak kelihatan dohirnya oleh manusia, maksudnya orang nggak ngerti dosanya apa gitu, tapi Allah tahu. Misalnya dosanya dia nggak bayar utang, nggak ada yang tahu, atau dosa dia nggak pergi haji misalnya, itu kewajiban, dia mampu tapi nggak daftar juga. Nah itu bisa suul khotimah walaupun dia matinya biasa aja di ranjang gitu, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa. Nah itu intinya suul khotimah dan husnul khotimah itu yang paling tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa memastikan, kita hanya tahu tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu tidak signifikan gitu, tidak pasti. Ya. Tapi kan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz kan. Ya. Masalah hidup dan mati Ya. seorang. Terus bagaimana mengkaitkannya dengan menyambung seorang bisa memperpanjang umur? Ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi hidup mati sudah tertulis. Bagaimana kata Nabi, siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, atharahu, dan berarti athar maksudnya umur gitu, falyasil rahimahu, maka sambung rahimnya, kata Nabi. Ini motivasi. Apakah artinya itu merubah takdir? Tidak. Nabi bukan sedang menyangkal takdir. Nabi sendiri yang bilang takdir nggak berubah, nggak mungkin Nabi berbenturan ya, antar perkataannya nggak mungkin kontradiksi, karena perkataan Nabi juga wahyu ya, wahyu dari Allah, dan Allah Maha tahu, nggak bakal bertentangan ya, dua-duanya hadis sahih. Jadi apa maksudnya itu bisa merubah ajal, menambah umur, membentangkan rezeki? Itu seperti perkataan biasa ya, seperti perkataan biasa. Contohnya, siapa yang ingin dibentangkan rezekinya ya kerja. Merubah takdir gak itu? Ya enggak. Kalau takdirnya kerja ya kerja, takdirnya enggak kerja ya enggak kerja. Walaupun bagaimanapun gitu. Dia mau kerja itu udah takdir, enggak kerja juga takdir. Dia nyambung rahim juga takdir, enggak nyambung rahim juga takdir. Enggak ada pergeseran takdir. Itu cuma pernyataan saja. Kalau memang kamu mau nyambung
umur, manjangin umur, bentangin rizki, sambung rahim. Jadi kalau kamu mau itu berarti memang takdirmu mau nyambung itu. Kalau kamu nggak mau nyambung rahim, memang takdirmu nggak mau nyambung rahim, ya sudah. Kalau nggak mau nyambung rahim, memang pendek umurmu, pendek juga, sedikit juga rizkimu. Itu semuanya udah sebab hukum, sebab akibat. Hukum sebab akibat, dan antara sebab dan akibatnya dua-duanya takdir. Jangan mengira takdir itu cuma akibatnya saja, sebabnya juga takdir. Seperti doa itu bisa merubah takdir. Apa maksudnya doa merubah takdir? Sama dengan usaha juga merubah takdir. Ya, orang usaha tadinya miskin bisa kaya. Sebabnya apa? Usaha. Itu salah satu sebab. Sebab yang lain doa, bisa. Dua-duanya sebab dan dua-duanya takdir. Dua-duanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak usah pusing memahami merubah takdir. Itu sebenarnya hakikatnya bukan merubah takdir, tapi merubah nasib. Dan nasib itu kronologi takdir gitu. Tahu nggak? Nasib itu kronologi takdir. Artinya semuanya itu sudah ditakdirkan semua. Miskin, doa, kaya, itu kronologi. Tanggal sekian miskin, tanggal sekian doa sambil usaha, akhirnya jadi orang kaya. Itu berubah nggak jadi dari miskin menjadi kaya? Berubah. Itu perubahan takdir atau perubahan nasib? Perubahan nasib. Takdirnya tetap begitu, udah ditulis semua takdirnya begitu gitu. Nggak ada perubahan takdir. Memang istilahnya perubahan takdir, tapi maksudnya adalah perubahan nasib, begitu. Nasib berubah, takdir tetap. Karena yang pasti Nabi udah bilang, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, nggak bakal dihapus, nggak bakal diralat. Ya, udah itu takdir udah fix ya, udah final, nggak bakal diralat. Ya. Bisa nggak kalau kita cara pandangnya gini, seperti maksud Nabi itu motivasi kita tuh ngasih tahu kalau salah satu tanda orang yang panjang umur itu dalam nyambung rahim. Iya. Seakan-akan cuma begitu, cuma bilang tandanya gitu. Jadi mungkin kayak apa namanya, Allah menjadikan suatu hamba ini panjang umur. Jadi Allah bikin selama hidup itu dia salah satunya nyambung rahim. Iya, itu cuma begitu. Jadi ungkapan Nabi itu cuma ungkapan motivasi. Sama sebenarnya tanpa dimotivasi, tanpa disuruh, kita itu sudah menjalani takdir otomatis. Cuma Nabi ketika motivasi biar kita memilih yang baik-baik, dan pilihan baik itu juga udah takdir gitu kan. Coba Nabi memotivasi begitu kepada seluruh sahabat di sekitar Nabi. Apakah semua ngikut Nabi? Enggak. Kembali kemana? Takdir. Kembali ke takdir. Ya sudah. Udah jelas-jelas motivasinya gitu, tapi nggak semuanya taat kok. Ya memang ada yang nggak pengen panjang umur, ada yang nggak pengen bentangkan rezeki, makanya nggak nyambung rahim. Itu contoh ya, salah satu kasus. Kasus yang lainnya semua ibadah, semua ketaatan itu mendatangkan kesuksesan nggak? Sukses dunia akhirat. Itu Nabi bilang begitu. Itu semuanya sebab, itulah sebabnya. Tapi siapa yang mau menjalani? Ya sebagian yang beriman, yang percaya. Itu semuanya tergantung apa? Takdir gitu. Enggak keluar dari takdir sudah. Itu sudah takdir. Makanya dulu sahabat, ya udah kalau gitu kita nyandarin diri ke takdir aja. Kata Rasul, jangan. Malu beramal kalian. Karena masing-masing kalian dimudahkan untuk beramal sesuai tujuan diciptakan. Apa tujuan diciptakan? Enggak. Masing-masing kalian beda. Masing-masing kalian diciptakan sesuai dimudahkan sesuai tujuan diciptakan. Tujuannya beda-beda. Iya, surga atau neraka. Jadi yang diciptakan untuk surga ya dimudahkan amalan surga. Yang diciptakan untuk neraka dimudahkan amalan neraka. Makanya dilihat amal masing-masing. Lebih banyak yang ke surga apa ke neraka ya? Jangan-jangan tujuannya ke sana gitu. Jadi itu sebenarnya udah jelas ya, takdir itu sesuatu yang udah fix, sudah final. Kita hanya menjalani saja gitu. Tapi kita masih bisa milih, bisa. Ya sudah, makanya pilih yang baik-baik. Walaupun pilihan kita juga nggak lepas dari takdir gitu. Ya udah, kita nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngorek-ngorek takdir ya. Makin dalam kita bahas takdir, akhirnya nggak percaya sama takdir. Iya betul.
Nabi bilang idza dzukiral qadar faskutu. Kalau disebut takdir diam. Yang banyak nanya sesat. Iya. Enggak usah nanya. Udah gitu. Iya. Berarti yang kalau kayak gitu yang masuk ke neraka atau surga itu dari takdir. Sudah ditakdirkan. Sudah, semua udah fix. Banyak dalil tentang itu ya. Pokoknya udah itu semuanya udah fix. Makanya sahabat bilang gitu, ya udah kalau gitu kita diem aja, nanti masuk surga ya surga, neraka ya neraka gitu. Nabi bilang jangan, nggak boleh bersandar kepada takdir. Pokoknya beramal saja, beramal surga gitu. Beramal. Kalau takdirnya neraka ya udah, yang penting udah beramal gitu. Dan itu mustahil. Ya. Mustahil orang udah berusaha ke surga ternyata masuk neraka, itu mustahil. Memang ada dalil tentang itu ya. Ada orang yang beramal amalan surga sampai surga tinggal satu hasta, satu lengan. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi didahului catatan amal, takdir nih, lihat takdir. Fayamalu bi amali ahli nar. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Padahal seumur hidup apa? Amalan ahli surga. Ini cuma ada satu kasus atau dua kasus atau berapa segelintir, bukan semua orang begitu. Kalau semua orang begitu ayo kita maksiat gitu. Enggak begitu ya. Itu hanya terjadi begitu. Biar apa Nabi bilang begitu? Biar kita waspada. Jangan yang sudah beramal soleh, saya kan pasti surga. Enggak ada kepastian. Bisa jadi memang neraka, tergelincir, terakhir mau mati nyembah berhala, ya udah kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu ya. Jadi ada hadis itu agar kita waspada dan hati-hati. Jangan mengandalkan amal ya. Karena yang bisa diandalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.